Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan diskusi, tapi sebelumnya saya akan lanjutkan sedikit ya, tentang konsep kambing dan jagung manis. Jadi kalau kita kemarin belajar tentang ayam, itu gunakan kan ayam, jagung Madura. Sebenarnya ini perlu satu tambahan lagi, yaitu sapi. Karena sapi akan memakan batang jagung Madura. Supaya apa Bapak Ibu? Ingat baik-baik. Apa yang kita ambil dari tanah harus kita kembalikan ke tanah. Dan kemarin kalau kita lihat untuk jadi miliarder mudah atau susah? Tinggal menjalaninya. Kemudian yang kedua, langkah kedua yang biasa saya pakai untuk membangun ekonomi di pedesaan adalah konsep kambing. Kambing itu Bapak Ibu khusus sebenarnya untuk mereka yang tinggal di desa, di dekat hutan, di kawasan-kawasan yang tanda kutip masih banyak tanah kosong. Kenapa saya buat program ini? Saya minta maaf, di antara Bapak Ibu ada enggak yang punya anak SMA kelas 1 atau SMP kelas 3? Ada? Di antara Bapak Ibu ada? Kelas 2 SMP. Ini adalah cita-cita saya membangun anak-anak di pedesaan. Kadang-kadang orang tua ketika punya anak SMP atau SMA, mereka mulai bingung mau jadi apa mereka. Betul atau tidak? Cita-cita saya bagi anak-anak yang tinggal di desa, saya minta tolong proyeksikan dari awal. Karena kita akan masuk di satu waktu di mana orang sudah tanda kutip, sudah kurang dibutuhkan lagi. Bapak Ibu sudah berpikir enggak untuk anak-anaknya ke depan mau jadi apa? Ini yang harus kita persiapkan. Kalau itu konsep kita Bapak Ibu yang paling sederhana, konsep ini sebenarnya saya buat tahun 2008-an ya, adalah kambing 1, 6 bulan jadi 2. Konsepnya begini, kita beli cempe, tahu cempe? Anakan kambing ya, yang umur kurang lebih sekitar 4-6 bulan. 4-6 bulan kita besarkan selama 6 bulan. Kalau betina dia pasti sudah bunting, betul atau tidak? Karena dia 10 bulan, 11 bulan dia sudah bisa kawin. Kemudian yang kedua, kalau kita jantan ada pertambahan nilai yang rata-rata 2 kali lipat. Ini saya sedih terus terang. Kenapa saya katakan sedih? Proyek ini saya bangun tahun 2008. Sampai hari ini harganya kambing itu tidak berubah-berubah Bapak Ibu. Dulu saya beli cempe masih harga 500, sekarang cempe 500 juga masih dapat, betul atau tidak? Terus kita jual harga 1 juta, 1.200.000, dulu juga 1 juta, 1.200.000. Ternyata selama berapa tahun, 2008-2025 ini? 17 tahun. Ternyata harga kambing tidak berubah. Harga satenya yang berubah. Loh ini serius, ini serius. Karena itu program ini cocok sekali. Walaupun tanda kutip nilainya belum sangat signifikan. Tapi ada triknya bagaimana kita mendapatkan nilai investasi. Konsep 1 menjadi 2, kira-kira bagi Bapak Ibu rasional atau tidak? Saya beli cempe harga 500, setelah 6 bulan saya jual targetnya cuma 1 juta. Rasional atau tidak? Mungkin bisa dilakukan atau tidak? Pasti bisa. Konsepnya begini, 1 menjadi 2 dalam 6 bulan itu sudah luar biasa. Tetapi ini adalah kaki kanan kita. Kaki kanan kita adalah investasi.
Ketika kita sudah pelihara kambing, perlu biaya enggak? Pasti perlu biaya. Biayanya di mana? Pakan. Orang seringkali menganggap enteng pelihara kambing. Siapa kemarin yang sudah pelihara kambing? 1, 2, 3, 4, banyak juga ya. Saya minta maaf. Yang di atas 10 mana angkat tangan? Sudah berapa Pak? Induknya berapa? Berapa? 18. Baik. 18 itu berarti setiap bulan Bapak Ibu bisa produksi 2 induk yang melahirkan. Nah, sekarang kita kembali ke konsep ini. Kalau di breeding, nanti lain cerita. Tapi saya sekarang bermain di fattening, penggemukan, dan trading. Karena apa? Masalah terbesar jual kambing itu adalah kita seringkali kalah dengan belantik. Tahu belantik enggak? Pedagang kambing. Yang untung hari ini tuh pedagangnya. Sekarang ini. Peternaknya ya begitu-begitu saja. Nah, sekarang bagaimana ternak kambing bisa menguntungkan? Kaki kanan kita adalah investasi kambing. Kalau Bapak Ibu punya anak SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, program ini tolong dilakukan. Siapa yang kepingin anaknya besok jadi pengusaha? Mencetak anak jadi pengusaha itu tidak bimsalabim Bapak Ibu. Tahu tidak bimsalabim? Anak lulus ya sudah kamu jadi pengusaha, tidak mungkin. Mencetak anak menjadi pengusaha itu dibentuk, diciptakan, diajar. Memang banyak pengusaha-pengusaha muncul dari keluarga yang bukan pengusaha. Tapi saya katakan, kasihan. Perjuangannya terlalu berat. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang bijaksana, saya minta tolong. Planning mereka dari awal. Saya tunjukkan. Ketika pelihara 1 ekor, pakannya rata-rata 4 kilo deh sehari. Kalau saya tanam jagung manis Bapak Ibu, itu 1 kilo ini butuh 4 batang. Berarti setiap hari tanam jagungnya berapa dong? 16, anggap aja 20. Cara kita tanam jagung manis begini konsepnya. Ini 1 meter, jaraknya 1 meter. Tetapi cara tanam kita begini, zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jarak tanamnya adalah 15 cm. Kenapa kita 15 cm? Kalau jagung Madura 10 cm. Tapi kalau jagung manis, karena batangnya kan lebih besar, oke? Daunnya lebih lebar tidak? Lebih lebar. Karena itu jaraknya adalah 15 cm ke sini 15 cm. Sehingga 1 meter isi berapa? 7 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa isinya? 13. 13 ini kita estimasi hidup adalah 10. Supaya hidup Bapak Ibu, karena jagung benihnya agak mahal, tolong tanamnya bukan biji. Tanamnya sudah semai. Oke ya. Umur sekitar 3 hari baru disemai. Baru ditanam. Nah, dengan cara ini berarti kalau kita tanam 20 biji butuh berapa meter? Anggaplah 2 meter. Nah, kita hitung sama-sama. Kalau seandainya harga jagung manis itu adalah Rp1.000, berarti pendapatan anak Bapak Ibu yang melihara kambing sehari berapa? 16.000. Kenapa 16.000? Karena kita estimasi berhasilnya baru 16. Oke, setuju ya? Ini rumusnya. Jagung yang besok kita tanam Bapak Ibu, kita sedang, terus terang ya, kita sedang dalam proyek rekayasa benih. Nanti ini saya kasih contoh. Nanti kita bahas jagungnya. Pernah makan jagung muda mentah? Belum ya? Nanti kita akan galakkan makan jagung tidak boleh dimasak. Makan jagung mentah.
Tapi tunggu dulu, saya akan jelaskan ini dulu. Nah, 1 jadi 2, keuntungannya berapa? 1 kan? 1 itu Bapak Ibu, kalau seandainya untung 500.000, berarti kerjanya berapa bulan? 6 bulan. Sebulan dapat berapa? Anggaplah 125, oke ya. Profitnya kambing cuma 125. Tetapi kalau Bapak Ibu tanggung jawab menanamkan jagung manis, maka Bapak Ibu setiap hari panen 16 batang, berarti 16.000. Kalau kali 30 ketemu berapa? 400. Untung mana jagung sama kambing? Betul atau tidak? Sekarang yang kedua, kalau kita teruskan bulan ke-12 ini jadi berapa? 4. Ketika 4, makanannya jadi berapa di sini? 16 kali 4. Ketemu berapa? 64. Kali 64.000 kali 30 ketemu berapa? 64 kali 30 2 juta berapa? 1.920.000. Sekarang saya mau tanya, kerja di mana yang gajinya naik 100% per 6 bulan? Saya minta maaf, ada atau tidak? Kalau tidak ada, ciptakan sendiri. Buat perusahaan sendiri. Kemudian yang saya tanyakan, seandainya Bapak Ibu punya anak SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, nyangkul sehari 2 meter kuat atau tidak? Sebentar, saya tanya jujur. Nyangkul sehari 2 meter kuat atau tidak? Pasti kuat atau tidak? Saya minta tolong ngelatihnya bertahap. Anaknya mau enggak pelihara kambing? Saya jamin enggak mau. Kenapa enggak mau? Malu sama teman-temannya. Gengsi. Yang lain sudah main nongkrong di warung kopi, dia harus ngopeni kambing. Dan percayalah, dibulinya bau kambing. Tapi tolong ingat baik-baik. Percayalah, yang duduk nongkrong di sana madesu masa depannya. Betul atau tidak? Motivasi yang harus Bapak Ibu tanamkan ke anak-anaknya Bapak Ibu, tolong dilakukan. Mereka masih sengsara di sini. Sampai 1 tahun masih nothing hasilnya. Tapi tolong ya, uang sakunya suruh kelola sendiri. Suruh ajar mereka menjadi marketing dari kecil. Kalau marketing sehari cuma panen 10 sampai 30, tolong titipkan di tukang sayur. Tapi kalau sudah mulai besar, saya minta maaf, sistemnya yang harus dibangun. Tapi percayalah, anak muda zaman sekarang ngatur sistem lebih pintar daripada kita hari ini. Karena pertemanannya jauh lebih banyak. Setuju ya? Saya lanjutkan. Program ini Bapak Ibu saya ciptakan memang khusus untuk orang-orang desa. Sampai 3 tahun. Lulus SMP berarti 3 tahun ya sudah mau kuliah ya. Supaya apa? Saya kepengen menciptakan sarjana-sarjana Bapak Ibu yang kuliah tidak cari ijazah. Yang kuliah mencari ilmu. Kalau Bapak Ibu lihat hari ini banyak masa mahasiswa itu kuliah cari ilmu atau cari ijazah? Pekerjaannya mahasiswa apa? Harusnya kan belajar kan. Kenapa mereka tidak mau belajar? Karena mereka merasa sudah pintar. Dan bingungnya satu, setelah lulus kuliah bingung cari kerja. Betul atau tidak? Jadi goalnya dia adalah lulus. Tetapi saya pengen ciptakan mahasiswa, tidak punya ijazah pun tidak apa-apa. Kuliah, seandainya dikatakan saya mau kuliah, tidak dapat ijazah tidak penting. Yang penting saya dapat ilmunya.
Dosennya yang paling dikejar minta ampun nanti. Karena apa yang dia tanyakan pasti teknis. Dosennya bicara teori. Itu memaksa dosen supaya belajar. Itu goal saya. Supaya dosen juga pinter. Selama ini dosen kan cuman ya kayak saya pinter ngomong gitu ya. Tapi kita harus rubah kampus kita. Dari mana? Bapak Ibu yang harus rubah. Ciptakan kampus betul-betul menjadi sumber ilmu, bukan sumber ijazah. Dan ke depan percayalah, ijazah tidak akan digunakan kok. Yang dibutuhkan skill. Nah, saya lanjutkan di sini. Dari 4 jadi berapa Bapak Ibu? 8 jadi berapa? 32 dan 64. Sampai di sini adalah titik untuk kita harus evaluasi. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun itu kalau SMA kelas 1, SMA kelas 3 lulus. Setelah di sini, dia sudah punya karyawan. Dia sudah mulai membangun perusahaannya sendiri. Perusahaan dari apa? Kambing. Kenapa saya katakan dia bisa bangun perusahaan sendiri? Saya kasih contoh. Makanannya sehari 1 ekor 4 kilo. Berarti sehari butuh pakan berapa kilo? Berapa kilo Bapak Ibu? 256, betul ya? Setiap hari butuh 256 kilo. Dia sudah tidak mungkin bisa kerja sendiri. Ini butuh karyawan paling tidak 3 sampai 4 orang. Nah, butuh jagungnya berapa banyak? Kali 4. Ketemu berapa? 1000 berapa? 240. Anggap aja 1200 deh. Batang. Berarti yang harus dia tanam berapa batang? 1200 batang. Anggaplah kita tanamnya dia 1500 deh. Berarti tanah yang dibutuhkan setiap hari 150 meter. Umurnya jagung adalah 80 hari. Berarti butuh tanah berapa luas? 1,2 hektar. Saya minta maaf. Kalau sehari dia jualan jagung, dapatnya uang berapa? 1,2 kali 30 ketemu berapa? Seandainya anggap aja dipotong operasional separuh. Tinggal dia terima 18 juta. Ini mimpi saya. Seorang mahasiswa sudah punya gaji 18 juta per bulan. Sekolah niat atau tidak? Loh, salah, pasti niat. Ijazah tidak penting. Dia pasti hanya niat di bidang-bidang tertentu. Karena yang dia butuhkan ilmu. Saya minta maaf, selama 1 tahun full, Bapak Ibu, selama 3 tahun full, dia setiap hari tanam jagung. Ketika dia ditanya orang, dia bos jagung atau bos kambing? Yang terkenal jagungnya atau kambingnya? Kenapa jagungnya? Karena jagung everyday, setiap hari. Seandainya di desa ada orang tanya, di mana tukang jagungnya? Pasti nunjuk siapa? Dia. Karena setiap hari ada jagung. Dan Bapak Ibu, inilah yang dibangun dengan namanya permanent market. Percayalah, siapa yang konsisten setiap hari buat tanaman jagung, dia akan terkenal sebagai bos jagung di seluruh pasar. Dan seluruh pedagang pasti cari dia. Nah, saya minta maaf. Kambing 64 ini kalau kita hitung untungnya berapa? Berarti dari awal sampai akhir. 63 ekor kan? 63 ekor kalau harga 1 juta, berapa untungnya total selama 3 tahun? Banyak mana untungnya kambing atau untungnya jagung? Ini 3 tahun. Kambing sebulan dapat 36 juta, betul atau tidak? Banyak peternak kambing gulung tikar gara-gara tidak bisa memanage pakan.
Saya secara pribadi Bapak Ibu sebagai pengajar, kita melakukan riset terus menerus. Jagung apa yang akan kita tanam besok? Saya kepingin dari warga PTS, dari BSM semuanya, kita punya jagung yang spesial. Kemarin, Pak Bambang tolong di video Pak, biar saya kirim ke orangnya biar seneng. Oke. Kemarin Bapak Ibu saya ketemu bosnya Wismi. Tahu Wismi? Pernah dengar? Bosnya Wismi. Kita kerjasama rencana untuk tanam cabai suplai dia, yang selama ini kita sudah suplai adalah seladanya. Untuk seladanya ya. Nah, ketika kami ketemu dengan ownernya kemarin hari Senin yang lalu, hari apa ya, 3-4 hari yang lalu lah pokoknya sebelum Bapak Ibu datang, kita membahas tentang satu konsep marketing. Dia cerita begini, Pak, hari ini Jepang, Korea, China, makanan utama mereka untuk snack, anak sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak adalah jagung. Di Indonesia masih micin. Paham maksud saya? Mereka di sana buat jagung dengan beberapa konsep. Yang salah satunya adalah jagung rebus vakum. Yang sudah matang, masuk vakum, tinggal buka, tinggal makan kapanpun, tanpa dipanaskan. Terus ada yang lebih ngetren lagi. Dia minta ke saya, Pak Bayu, ketika dia di Jepang, dia ketemu jagung Jepang. Ya, terus terang namanya jagung Hokkaido. Jagung Hokkaido itu jagungnya kerennya satu Pak, bisa dimakan mentah. Nah kemarin saya review salah satu alumni kita, ternyata dia tanam jagung ini Bapak Ibu. Karena dia semua bibit dari luar negeri terus terang ya. Karena dia anaknya juga banyak di luar negeri, karena itu semua bibitnya dari luar negeri. Nah dia kembangkan jagung Hokkaido yang dikawinkan dengan jagung pulut. Jagung lokal Indonesia, sama-sama putih. Nah, sekarang kita akan tes sama-sama. Ini jagungnya ya. Besar atau kecil? Pernah makan jagung mentah? Saya sebelumnya juga enggak pernah. Tapi gara-gara Pak Willy ini, si ownernya Wismi, dia cerita itu, saya tertantang. Kenapa saya tertantang? Saya cerita ke dia, jagung manis, jagung muda akan menjadi andalan kita. Kenapa jadi andalan? Karena semua orang yang tanam pelihara kambing pasti butuh jagung manis enggak? Profitnya untung kambing atau jagungnya? Jadi karena itu saya tanggapi serius. Saya karena cuma 1 biji Bapak Ibu ya. Saya hanya bagi beberapa saja. Nanti kalau teman-teman mau nyoba tolong dikasih berapa bulir gitu aja ya. Saya potongkan dulu biar adil. Ini 2 kelompok ini ya. Ini biar adil lah. Lagi 4 Bapak Ibu. Nah, minta tolong, ini original dari daunnya. Tolong ya. Ini 2 di sini, 2 di sini ya. Nanti kasih testimoni, rasanya bagaimana, minta maaf. Ini yang di belakang sedikit sinilah, boleh ya. Mari dicoba berapa bulir begitu aja. Minta maaf, rasanya bagaimana? Manis. Terus yang kedua, sebentar ayo Pak, rekaman Pak. Oke, terus yang kedua, kira-kira Bapak Ibu seperti sudah jagung rebus belum? Tapi keras enggak rasanya? Enak enggak rasanya? Segar. Besok-besok saya akan tampilkan kenapa kita jaga makan yang mentah. Dan sekarang ini Bapak Ibu di Asia yang sudah maju, Jepang, Korea, Hong Kong, China, jagung menjadi snack utama. Kenapa kok begitu? Karena ini ada anti diabetiknya.
anti diabetesnya. Terus yang kedua, jauh lebih sehat dan utuh. Nah, saya minta maaf. Selain jagung yang akan kita bangun, dia lagi ngejar aplikasi di China. Sekarang sudah ada Bapak Ibu perusahaan yang jual sayur, ikan, telur, ayam, buah, fresh, 30 menit sampai di rumah. Saya tertantang dengan ini. Kenapa saya katakan saya tertantang dengan program ini? Karena satu, hari ini lulusan kita ada di 38 provinsi. Terus yang kedua, sebelum Bapak Ibu siap untuk ekspor, saya minta tolong, kita siapkan melayani lokal dulu. Dan untuk melayani lokal saja penduduk kita ini besar Bapak Ibu. Nah, supaya program ini nanti bisa jadi, market ini bisa jadi, berarti yang harus kita siapkan adalah produsen di kota-kota terdekat. Setuju atau tidak kira-kira? Supaya orderan langsung masuk dan langsung kirim. Kenapa program ini akan sangat baik Bapak Ibu? Yang pertama, kita sedang siapkan makanan terbaik buat rakyat. Dan yang kedua, pendapatan petani secara otomatis akan jauh naik secara signifikan. Setuju atau tidak? Minta tolong, konsisten. Apa yang membuat jagung ini manis Bapak Ibu? Karena full organik. Ini jagung manis yang full organik. Nah, kenapa kita berani bersaing? Ke depan benih kita akan coba rekayasa. Supaya benih lokal bisa kita dapatkan. Tapi basic utamanya adalah jagung Hokkaido. Rasanya setuju? Enak? Nah, saya minta tolong. Besok-besok kita akan kembangkan bersama-sama. Dan ini menjadi ciri kita. Dan ini menjadi ciri khas kita. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya market yang jelas. Setuju ya? Oke.